Pulau Jawa dan Bali hingga kini masih tidak dihubungkan dengan jembatan, seperti layaknya Surabaya dan Madura dengan jembatan. Padahal jembatan Suramadu yang panjangnya hampir 6.000 meter bisa dibangun, apalagi Selat Bali yang jaraknya cuma 4.000 meter. Lantas, apa yang menjadi alasan pemerintah, sehingga tidak membangun jembatan yang menghubungkan kedua pulau tersebut? Pertanyaan tersebut tentu saja seringkali terbesit dalam pikiran orang-orang yang sering berlalu lalang dari Jawa ke Bali ataupun sebaliknya. Sebagaimana yang telah diketahui, akses menuju Bali dari Jawa hanya bisa ditempuh melalui jalur laut dan udara. Padahal setiap harinya, jumlah mobil dan sepeda motor yang melewati Selat Bali sangat membludak. Banyaknya kendaraan yang melintas tersebut, dianggap tidak sebanding dengan jumlah kapal dan dermaga yang ada. Terlebih, banyak kapal yang mengalami kecelakaan, seperti kapal Rafflesia II yang tenggelam di Selat Bali. Maka dari itu, adanya jembatan yang menghubungkan Jawa dan Bali diyakini dapat menjadi jalur alternatif yang lebih aman dan cepat. Dengan demikian, sektor ekonomi kedua pulau juga akan meningkat pesat. Sejak tahun 1960-an, seorang profesor bernama Sudiatmo mencetuskan konsep Trinusa Bima Sakti, atau interkoneksi antar tiga pulau yakni Jawa, Sumatera, Bali. Konsep ini kemudian ditindaklanjuti Presiden Soeharto mulai Juni tahun 1980. Sampai sekarang proyek tersebut belum terrealisasi. Bahkan jembatan Suramadu lebih dahulu selesai. Ternyata, bukan karena terkendala dana. Akan tetapi, ada alasan lain terkait mitologi Hindu. Sebenarnya, jembatan Selat Bali sudah digagas sejak lama, bahkan sejak tahun 60-an. Hanya saja, jembatan tersebut tidak kunjung dibuat karena adanya penolakan dari masyarakat Bali. Jika dilihat dari titik terdekatnya, harusnya bisa dibangun jembatan dari Pulau Jawa ke Bali. Ini sudah ada gagasan sejak tahun 1960. Guru besar dari Institut Teknologi Bandung, Prof. Sudiatmo telah terlebih dahulu menggagas pembangunan jembatan, untuk menghubungkan Pulau Jawa dan Pulau Bali di tahun 1960-an. Alasannya, agar perekonomian kedua pulau tersebut dapat meningkat dengan pesat. Tak hanya itu, pemerintah Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2012, juga pernah mengusulkan pembangunan jembatan Jawa Bali. Hal ini ditengarai meningkatnya kendaraan yang menyeberangi Selat Bali pada 3 tahun terakhir. Namun sayangnya, gagasan ini ditolak oleh pemerintah Kabupaten Jembrana, Bali. Alih-alih membangun jembatan, pemerintah setempat ingin agar infrastruktur di Jalan Gilimanuk ke Denpasar lebih diprioritaskan. Selain itu, Persatuan Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Kabupaten Jembrana juga menolak pembangunan jembatan tersebut. Pasalnya, Pulau Jawa dan Bali secara skala dan niskala memang harus diputus tanpa adanya jembatan penghubung. Lantaran diduga ada hal mistis yang dipercaya mendasari penolakan tersebut. Ide pembuatan jembatan ini ditolak oleh PHDI Jembrana, Bali, Ikomang Hasana. Alasannya karena dalam mitologi Dayang Sidi Mantra, legenda Empu Sidi Mantra, Pulau Jawa dan Bali itu memang sengaja untuk dipisahkan. Alasan lebih dalam, terkait penolakan pembangunan jembatan yang menghubungkan Pulau Jawa Bali, itu erat kaitannya dengan kepercayaan masyarakat di Pulau Dewata sendiri. Mayoritas warga Bali yang beragama Hindu sangat memegang kepercayaan bahwa bangunan dan manusia tidak boleh lebih tinggi dari tempat sembahyang. Sementara jika dibangun jembatan yang menghubungkan Pulau Bali dan Jawa, maka pondasi jembatan itu sendiri sudah dipastikan akan lebih tinggi dari daratan Bali dan juga tempat ibadah atau sembahyang warga setempat. Untuk alasan lain yang mungkin harus kita ketahui, adalah, kedalaman Selat Bali memang lebih dalam dari Selat Madura, walaupun lebih dekat ketimbang Selat Madura, belum arus lautnya yang tidak bersahabat, mungkin itu semua alasan Selat Bali tidak dibangun jembatan. Baiklah sahabatku channel Tulik di akhir semuanya, itulah sedikit cerita yang dapat kami sampaikan. Akhir kata saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.